Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jason. Nama saya Albert. Dan hari ini kita akan bahas bab 4 dari buku This Means This, This Means That oleh Sean Hall. Di bab 4 ini kita akan bahas tentang struktur visual. Struktur visual tuh ada dua, yaitu ruang dan juga waktu. Untuk kita bahas yang ruang dulu ya. Di ruang itu ada komposisi, ada tata letak, ada besar kecilnya, ada orientasinya seperti itu. Misalnya di dalam sebuah brand, logonya itu pasti di depan dan pasti besar gitu. Sedangkan mungkin untuk sebuah brand makanan mungkin kayak komposisi bahannya dan apanya itu ada di belakang kan dan kecil-kecil nggak sebesar logo gitu. Terus selain itu kita juga bisa lihat di lukisan, di mana biasanya dalam lukisan yang ada Tuhannya itu lebih banyak berada di atas, di posisi atas dibandingkan yang lain. Contohnya itu ada lukisan Creator of Adam, di mana Tuhan itu diletakkan di atas sedangkan Adamnya itu ada di lebih bawahnya sedikit gitu. Terus gimana kalau dengan teks? Tadi kan kita bahas tentang gambar dan logo gitu ya. Untuk teks itu juga ada hierarkinya, di mana biasanya judul itu besar, paling besar dan juga mungkin berada di atas gitu. Sedangkan untuk body text dan lain-lain itu bisa dari tengah ke bawah. Apalagi bagian footnote. Footnote itu kan bukan hal yang sangat penting gitu ya. Maka footnote itu berada di bawah. Lalu bagaimana keberadaan komposisi visual dipengaruhi oleh elemen-elemen tertentu? Komposisi visual dapat dipengaruhi oleh elemen-elemen seperti jumlah, ukuran, warna, kontras, dan lain-lain. Elemen ini dapat menarik perhatian dan memberikan penekanan yang berbeda pada suatu komposisi. Contohnya, ada objek yang bulat berwarna merah dan ukurannya gede, itu akan lebih menarik dibandingkan objek yang berukuran kecil, berwarna gelap atau coklat, dan berbentuk persegi. Lalu, apa sih peran waktu dalam komposisi visual? Waktu pada komposisi visual dibagi menjadi dua, yaitu placement dan presence. Placement itu adalah before dan after, dan presence itu menunjukkan sejarah dari suatu objek dengan objek tertentu. Pada placement, kita ambil contoh buku resep. Pada step pertama, pada buku resep ditujukan misalnya bahan dan alat, dan pada step selanjutnya ditujukanlah cara memasaknya. Lalu untuk presence, kita bisa ambil contoh dari sebuah kursi yang hangat jika diduduki oleh seseorang, lalu orang tersebut pindah dan orang lainnya itu datang menempati kursi tersebut. Orang yang menempati kursi tersebut akan merasa kursi itu hangat, berarti sebelumnya ada orang yang duduk di situ. Jadi temporal presence itu suatu barang yang bisa menceritakan sebuah sejarah dari benda lain. Contohnya itu kita bisa ambil aja lah kuliah sejarah seni. Kan dari perkuliahan itu kita bisa tahu juga sejarah seni. Oh, ada waktu di mana seni modern art, terus kemudian ada postmodern begitu-begitu. Terus kemudian kita bisa lebih simpel lagi. Contohnya itu kalau kita lihat patina atau noda yang bisa menandakan usia sebuah benda gitu. Itu kan juga nodanya sendiri itu memberitahu usia atau sejarah dari objek lain begitu. Terus kita masuk ke konsep-konsep utama yang ada di dalam struktur visual dua dimensi. Di struktur visual dua dimensi itu ada banyak konsep-konsep utamanya. Misalnya ada ideal dan nyata, terus ada diberikan dan baru, terus ada pusat dan pinggiran, latar depan dan latar belakang, kedekatan dan kehadiran, kemudian ada sebelum dan sesudah, terus juga ada masa lalu, sekarang dan juga masa depan, terus yang terakhir juga ada cepat dan lambat. Jadi semua konsep-konsep ini itu membantu memberikan elemen-elemen visual itu biar bisa dipahami oleh audiens. Apa yang ingin disampaikan oleh gambar berikut ini? Ya, gambar tersebut memiliki 3 makna. Yang pertama, ada sebuah tembok yang berlubang, dan lubang tersebut berbentuk lingkaran.
Lalu yang kedua, ada tembok yang terdapat gambar lingkaran di atas tembok tersebut. Lalu yang terakhir, ada tabung yang keluar dari tembok tersebut. Lalu yang ingin disampaikan dari gambar tersebut adalah yang kalian lihat itu sama sekali tidak berubah, tetapi yang berubah adalah cara pandang atau cara kalian menafsirkan gambar tersebut. Lalu selanjutnya, bayangkan jika kotak pada gambar tersebut yang awalnya tembok diubah menjadi meja. Artinya juga tidak berubah, tetapi yang berubah hanyalah sudut pandang audiens yang awalnya melihat lurus ke depan, tapi sekarang melihat meja yang berada di bawah. Sekarang kita ubah yang awalnya meja, sekarang berubah menjadi langit-langit. Lagi dan lagi, yang kalian lihat itu masih sama, persegi, panjang, dan lingkaran. Tetapi cara pandangnya sekarang berubah. Yang awalnya kalian melihat ke bawah, sekarang kalian melihat lurus ke atas. Lalu yang ditunjukkan oleh penafsiran ini adalah posisi gambar dan audiens dapat berubah-ubah sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dan perubahan pada audiens dan gambar ini diperlukan untuk memahami struktur visual semacam ini. Oke, kita masuk ke ideal dan nyata. Kita bisa lihat dari lukisan Liberty Leading the People ini, terlihat ada sosok wanita di tengah dan banyak orang di belakang gitu ya. Jadi di lukisan ini mana sih yang nyata dan mana sih yang cuma idealistik atau mungkin tidak nyata gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu wanita yang berada di tengah itu melambangkan kebebasan. Jadi dia tuh sebenarnya bukan real gitu, tapi hanya sebuah ideal gitu, bahwa Liberty Leading the People itu menunjukkan bahwa ingin menuju ke kebebasan gitu. Sedangkan kayak masyarakatnya atau pejuang di perang tersebut yang berada di bawah Liberty atau wanitanya itu adalah komponen realistik dari lukisan tersebut gitu. Jadi bukan hanya dengan seorang wanita melambaikan bendera itu masyarakat bisa menuju kebebasan gitu, tapi digambarkan juga idealnya di mana warga dan para tentara atau pejuang itu harus ikut perang gitu untuk meraih kebebasan. Kita bisa ambil dari lukisan ini bahwa yang ideal itu lebih banyak berada di atas, sedangkan yang aslinya itu atau realistisnya atau nyatanya itu berada lebih di bawahnya. Ada contoh lain di mana kalau kalian tahu itu ada packaging, misalnya packaging kismis gitulah. Tahu kismis kan yang anggur kering itu. Nah, sebenarnya itu kan anggur kering itu kan kayak keriput-keriput gitu ya. Tapi di sebuah packaging itu biasanya bentuk anggur yang utuh yang kayak full bulat gitu ada di tengah, sedangkan gambar kismis yang benar-benar udah kerut-kerut gitu ada di bawah. Itu kan realistisnya yang kerut-kerut itu, sedangkan kalau anggur yang bulat-bulat yang besar-besar itu sebagai idealnya gitu, produk anggur gitu. Jadi lebih banyak ideal itu ada di atas, sedangkan realistisnya itu ada di bawah. Lalu sekarang coba lihat lukisan yang ini. Lukisan tersebut adalah lukisan yang menceritakan penaklukan bangsa Norman oleh William the Conqueror pada tahun 1066 yang seharusnya dibaca dari kiri ke kanan. Bagaimana kita mengetahui cara bacanya itu dari kiri ke kanan gitu? Kita bisa lihat kuncinya ada di bagian kudanya yang walaupun diam tapi arah jalan kudanya itu dari kiri ke kanan. Dan untuk orang barat membaca dari kiri ke kanan itu lebih mudah dibandingkan dari kanan ke kiri. Contohnya pada iklan deterjen, baju yang kotor biasanya ditaruh di bagian kiri dari kemasan dan baju yang bersih ditaruh di
bagian kanan kemasan yang menunjukkan bahwa pakaian tersebut diproses dari yang awalnya kotor menjadi bersih dengan menggunakan deterjen tersebut. Tetapi bagi orang Timur Tengah yang membacanya dari kanan ke kiri, ini dapat memunculkan atau membuat arti tersebut dapat berbeda. Orang Timur Tengah akan membacanya terbalik atau kebalikan dari orang Barat, yaitu yang bajunya awalnya bersih malah menjadi kotor karena deterjen tersebut. Dan maka dari itu penerapan baca dari kiri ke kanan itu hanya berlaku dalam beberapa budaya dan konteks tertentu. Tadi kan kita udah bahas tentang yang atas ke bawah, terus ada yang kiri ke kanan. Sekarang kita bahas yang pusat, yang ada di pusat dulu. Jadi kita lihat dulu patung yang dibuat oleh Michelangelo ini. Nah, di patung ini tuh ada figur Yesus yang ada di tengah, sedangkan ada orang-orang lain yang ada di atas, kanan, dan kirinya gitu. Terus kenapa sih Yesus ada di tengah? Soalnya Yesus itu menjadi fokus utama dari patung tersebut. Jadi ada contoh lain mengapa tengah itu menjadi fokus utama. Kita tuh serba-serbi ada pusatnya gitu ya. Misalnya ambil aja deh tata surya. Tata surya kita itu ada pusatnya, yaitu matahari. Terus mungkin sistem saraf kita juga punya pusat, yaitu ada di otak begitu. Jadi kebanyakan ada fokus utama itu ada di tengah begitu. Dan biasanya yang ada di tengah, di pusat, yang menjadi fokus utama itu biasanya memiliki status yang tinggi. Seperti pada patung tadi, Yesus menjadi fokus utama yang berada di tengah. Lalu sekarang kita akan bicara tentang foreground dan background. Pada lukisan di samping ini, karya MC Escher yang berjudul Mozaik 2, itu terdapat dua warna, yaitu hitam dan putih, yang sama-sama memiliki bentuk yaitu hewan. Jadi bagian putih tersebut adalah background dan bagian hitamnya itu foreground. Tetapi kita dapat melihat bagian putih itu sebagai foreground juga karena bagian putihnya juga memiliki bentuk hewan. Perubahan persepsi ini biasanya tidak sering, kecuali dilakukan dengan sengaja, yang dimana sama dengan kasus lukisan MC Escher tersebut. Terus kita masuk ke kedekatan dan kehadiran. Kita bisa langsung lihat dari contoh berikut, ada 5 bintang di dalam foto tersebut. Terus kalau misal kita diminta untuk membagikan 5 bintang tersebut menjadi 2 kelompok, di mana satunya ada 3 bintang dan satunya ada 2 bintang. Kita tuh secara instan langsung berpikir, oh kelompok yang 3 bintang itu pasti yang ada di kiri. Dan itu spasi itu membedakan antara 2 kelompok tersebut. Yang kelompok 2 bintang ada di kanan dan yang 3 ada di kiri gitu kan. Nah, jadi kita tuh melihat sebuah jarak atau space itu untuk membagikan kelompok seperti gitu. Jadi sekumpulan objek yang dekat itu kita kelompokkan menjadi satu. Nah, itu kebiasaan kita. Namun sebenarnya kan dari foto tersebut kita bisa mengambil grup yang lain. Misalnya grup bintang yang warna hitam tuh ada 3 tuh. Terus bintang yang merah juga ada 2. Kan kita bisa membagikan itu jadi 2 kelompok gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu kalau kita diminta untuk membagikan objek-objek dalam kelompok itu, kita tidak mesti membagikannya dengan jarak gitu kan. Ada unsur-unsur lain yang kita bisa membedakan objek-objek tersebut. Nah, terus yang tadi aku bilang itu, kalau yang dibagi dengan jarak itu namanya kedekatan. Sedangkan kalau yang dibagi dengan warna itu namanya kehadiran. Kenapa? Kedekatan jelaskan ya. Kita itu membagikan objek-objek bintang tersebut berdasarkan kedekatannya. Dan sedangkan kalau yang kehadiran, jadi di dalam foto tersebut itu hadir 3 bintang berwarna hitam dan juga hadir bintang berwarna merah berjumlah 2. Kehadiran gak cuma berdasarkan warna doang, bisa jadi kayak
ketajaman itu blur atau enggak, terus ukuran, tekstur, kontras seperti itu. Ukuran itu biasanya menunjukkan otoriter seperti itu. Terus kalau kita berbicara dengan warna, warna itu kalau kita melihat warna yang sangat kontras, yang sangat vibrant gitu, kita akan menganggap bahwa objek itu tidak natural gitu kan, atau lukisan itu tidak natural. Misalnya ada lukisan apel gitu, tapi apelnya warna merah-merah McD gitu kan jadi kayak nggak terlihat natural gitu. Sedangkan kalau warna yang mungkin kayak muted atau soft gitu, kita bisa membayangkan kalau lukisan tersebut mungkin jadul atau menarik rasa nostalgia gitu. Misalnya foto film analog itu kan kayak ada filter-filternya gitu, jadi kayak agak faded atau warnanya hilang gitu kan begitu. Terus ada kontras yang memberikan drama gitu ya dalam sebuah karya gitu. Misalnya film noir, kalian tau nggak film noir yang hitam putih itu karena ada kontrasnya makanya kayak terasa drama, terasa kayak sangat berekspresi gitu. Dan yang terakhir ada tekstur. Tekstur itu bisa mengartikan sebagai ketidaksempurnaan gitu. Misalnya kalau ada lukisan manusia yang dimana kulitnya kayak terlihatan sangat detail gitu kan kulit manusia nggak sempurna kayak plastik yang mulus gitu kan, tapi ada pori-porinya, ada teksturnya yang tidak rata seperti itu. Jadi tekstur bisa melambangkan ketidaksempurnaan. Sekarang kita lihat lukisan Tribute Money yang ada di sebelah ini. Itu ada yang unik dari lukisan tersebut karena menceritakan 3 kejadian dalam satu lukisan yang sama. Lukisan ini menceritakan tentang uang yang berdasarkan dari Injil Matius yang melibatkan Santo Petrus dan rasul lainnya. Kita bisa lihat pada gambar tersebut, Santo Petrus muncul sebanyak 3 kali, yaitu pada bagian kiri lukisan, tengah, dan bagian kanan lukisan. Yang aneh pada lukisan tersebut adalah audiens dapat melihat keteraturan walaupun bertentangan dengan 2 aturan yang kita bahas pada bab ini. Objek utama diletakkan pada tengah gambar dan cara membaca yang dari kiri ke kanan. Apa yang ditunjukkan oleh gambar ini adalah walaupun kita memiliki cara standar untuk merepresentasikan sesuatu, kita juga dapat menyimpang dari cara standar tersebut. Namun yang harus kita perhatikan dari perubahan atau penyimpangan yang terjadi adalah audiens yang lainnya harus menghargai perubahan atau penyimpangan tersebut. Untuk yang terakhir aku mau bahas tentang struktur visual yang waktu ya. Jadi waktu tuh bisa direpresentasikan gak sih? Kita kan gak bisa merasakan waktu gitu ya dengan 5 indera kita. Terus waktu tuh bisa direpresentasi gak sih? Dan jawabannya bisa guys gitu. Contohnya tuh ada foto kilat seperti ini ya. Kok bisa sih foto kilat tuh merepresentasikan waktu? Kita kan tahu ya, kita udah hidup selama banyak tahun nih ya. Jadi kita tahu kalau kilat itu cepat, kayak duer gitu cepat kan. Makanya dengan ada foto kilat itu kita tuh bisa tahu kalau kilat itu merepresentasikan waktu yang cepat. Terus ada contoh lagi, misalnya foto mobil yang jalan nih, tapi diambilnya dengan shutter speed yang lambat banget sampai kelihatan bayangan yang garis-garis itu. Dengan foto itu kita bisa tahu kalau oh berarti mobil yang berjalan itu berjalan dengan cepat. Jadi garis-garis bayangan itu merepresentasikan waktu yang cepat. Nah, tapi sebenarnya tuh representasi waktu yang seperti contoh-contoh tadi itu sebenarnya belum tentu betul secara harfiah gitu ya. Karena waktu itu hal yang kita rasakan secara pribadi. Jadi kayak kita nggak bisa ngomong kalau yang foto kilat tadi itu secara harfiah menunjukkan kalau waktunya itu cepat gitu. Jadi representasi waktu bisa, tapi apakah real atau benar secara harfiah? Enggak, karena kita masing-masing sendiri merasakan waktu. Jadi sekian penjelasan dari bab 4 buku This Means This, This Means That oleh kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Bye. Bye-bye.